sekarang saya ke Pak Risman untuk menanggapi pernyataan dari Pak Luhur juga dan juga dari ada Pak Nurmal yang sempat memberikan pendapatnya. Walaupun agak berbeda sih ini kalau saya lihat. Memang, silakan Pak Risman. Agak berat-berat menanggapi Pak Luhur. Oke, jadi saya melihat begini, teman-teman sekalian. Proses demokrasi ini kita kan demokrasi prosedural. Saya sederhana deh. Untuk mencalonkan saya di Pilpres harus ada syarat dukungan. Ya. Ini Pilpres. Nah, partai politik itu kan, tolong diluruskan Pak Luhur yang memang akademisi itu, partai politik itu kan memang di salah satunya adalah ditugaskan untuk melakukan rekrutmen politik. Nah, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, di Partai Golkar memang ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nurmal tadi, ini memang menjadi kebijakan partai kami pada tingkat Munas bahwa angka 30% itu bagian daripada seleksi kepada kader-kader atau calon-calon untuk berkompetisi, menyeleksi, menyaring kader-kader terbaik kami untuk menjadi pemimpin. Ini untuk jadi pemimpin loh. Ini untuk jadi ketua. Bayangin kalau misalnya yang jadi ketua Golkar tidak ada syarat-syarat begitu. Semua orang bisa hancur partai kami Pak Luhur. Atas nama demokrasi, hancur kami. Oleh karenanya, secara internal aturan main kami mengatur itu. Bahwa orang mau jadi calon, syaratnya ini. Orang jadi calon, syaratnya ini. Administratif dan dukungan politis. Bayangkan kalau satu calon cuma satu suaranya, kemudian dia jadi terpilih jadi ketua. Di Sulsel ini Pak ada 24 kabupaten kota, 600 lebih ribu kadernya. Sesuai dengan hasil pemilu. Gila kita. Bisa kita gila mengurus partai ini Pak Luhur. Oleh karenanya proses dan seleksi yang kami lakukan, insya Allah SC, panitia dan DPD 1 melakukan sebaik-baik mungkin. Mungkin tidak ada yang sempurna, tetapi kami lakukan sebaik-baik mungkin. Boleh kami kasih ruang kepada seluruh calon untuk melakukan koreksi. Teman-teman di pengamat kami kasih ruang untuk mengkoreksi itu. Masalah diskresi, ini persoalan tekstualnya, ini persoalan kebijakannya. Diskresi itu kan mengecualikan, mengabaikan seluruh aturan. Itu yang kami pahami. Karena pada periode sebelumnya, itu dikenal diskresi pada PO 05. Sekarang tidak dikenal itu. Nah, kalau mau dibandingkan dengan yang lain-lain, sama. Nah, kalau Pak Luhur menyatakan bahwa Pak Supri itu mendapat diskresi, kemudian itu semacam tiket untuk bertanding, masuk nonton pertandingan, ya bisa saja dimaknai seperti itu. Bisa saja dimaknai seperti itu. Tapi makanya kami bilang tadi, suratnya kami lihat. Kan suratnya ditujukan kepada kami. Kami lihat di situ. Kami tanpa menghalangi siapapun. Tetapi kan ini disampaikan nih, menjadi opini publik, apa segala macam. Kami juga tidak mau partai ini rusak. Kami juga tidak mau bahwa DPP begini, seperti dan begini. Yang kami pastikan bahwa SC, penyelenggara akan melakukan konsultasi terhadap DPP terkait surat ini. Karena di opini di luar menyatakan ini pengecualian. Tetapi yang kami terima, Pak Supriyansa diminta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Di suratnya loh. Harus dia penuhi mengikuti penjaringan, syarat-syarat penjaringan, tata tertib yang disepakati musda dan seterusnya. Termasuk dengan hak suara. Ingat, kenapa ini hak suara diserahkan kepada peserta? Itu ada 30% Pak Normal. 30%. Nah, itu di situ. Nah, masalah paksi. Kan dimanapun organisasi ini kan paksi-paksi itu penting. Yang kemudian harus dikelola dengan baik sehingga melahirkan satu dinamika yang positif bagi organisasi ini. Saya bukan membantah bahwa di Golkar ada paksi-paksi itu. Golkar itu besar karena paksi. Golkar itu mampu bertahan karena dinamikanya. Golkar itu disegani secara perpolitikan nasional dan lokal karena dinamika politik kader-kader. Tetapi kita tidak mau paksi-paksi ini kemudian mengarah pada proses negatif yang menimbulkan proses tidak bagusnya elektoral partai di publik. Itu yang kita tidak mau. Saya minta maaf bahwa ada yang mengatasnamakan kelompok ini, kelompok itu, tidak ada.
Pak Nurdin Halid sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar mengayomi semua, termasuk kader-kader yang mengatasnamakan dirinya di pembaharuan. Mereka teman-teman kami semua kok, sinar-sinar kami semua kok, yang setiap waktu kami bisa bercanda, ngopi bersama-sama Pak Nurmal kadang-kadang. Jadi ini tinggal dikelola dengan baik. Kami berharap kelompok apapun yang ada di Golkar, kelolalah dinamika ini yang kemudian melahirkan dinamika yang baik untuk partai. Yang kami tidak suka kalau misalnya dinamika ini dikelola yang kemudian membuat partai ini terpuruk. Ini yang seolah-olah bahwa ini status quo, ini pembaruan, kan nggak ngerti saya itu istilah dari mana. Yang mana dimaksud dengan status quo? Pak Tobam Pawe, Pak Supriyansa, Pak Samsudin Hamid, Pak Hamka Bekadi. Saya minta maaf, empat-empatnya ini kader kami terbaik loh. 2 anggota DPR RI, 2 bupati Pak. Tidak gampang loh mereka mencapai prestasi-prestasi itu. Kemudian ada kelompok tersendiri yang non-struktural mengendalikan ini secara opini di luar, bahwa kami melakukan perlawanan. Yang ngurus partai ini kami berdarah-darah setiap hari Pak. Kami ngurus saja dengan baik, kadang analisisnya Pak Luhur ini agak belok. Padahal sudah baik kami urus ini Pak Luhur. Tetapi kan namanya analisis, itu adalah kontrol bagi kami dari luar. Itu kontrol. Bisa saja itu benar. Tetapi kami juga berharap bahwa paksi-paksi yang muncul, dan ini sudah mulai cair Pak Luhur. Pak Nurmal, sudah mulai cair. Sudah mulai cair dengan masuknya semua dukungan-dukungan. Selesai. Hari ini sudah tidak terlalu viral berita-berita tentang Golkar. Meskipun 1 minggu ini sangat viral, tajam. Bahkan kalau dilihat dari segi pemberitaan, mungkin menempati rating utama, bukan lagi rating pertama, tapi utama. Gitu. Oleh karenanya, kalau itu, dan kami akan berusaha Pak Luhur, terima kasih masukannya, bahwa paksi-paksi ini kami akan kelola, sehingga tidak melahirkan migrasi-migrasi politik ke kelompok-kelompok politik lain. Kami berharap dinamika ini bisa melahirkan satu hal yang positif bagi partai, dan mempertontonkan bagaimana berpolitik yang baik di Partai Golkar. Pembaharuan PS NH atau status quo, saya minta dihentikan itu. Itu tidak benar. Kenapa? Satu contoh analisis publik yang saya berikan Pak Luhut. 2 bulan, 3 bulan sebelum ini, semua orang memprediksi, bahkan lahirnya kelompok pembaruan menyatakan karena Pak Kadir Halid akan maju jadi calon ketua Golkar. Ya enggak Pak? Faktanya apa hari ini? Kan tidak ada. Secara politis, kita bisa runtuhkan tesis itu. Bahwa ada analisis politik yang tidak matang. Cuma karena mau menggembosi orang, mau membunuh karakter orang, sehingga oleh karenanya saya minta kita hentikan semua ini, kami bantu kami untuk mengelola partai ini, sehingga apa yang bisa kami lakukan untuk perpolitikan di tingkat regional di Sulsel ini bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik, kepada masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya jawab dari pandangan-pandangan teman-teman. Yang pasti 30% itu syarat mutlak harus dipenuhi calon. Itu bagian daripada seleksi, menyeleksinya partai ini terhadap kader-kadernya. Itu yang kami tekankan, bahwa Pak Supri, Pak Tovan, Pak Samsudin, Pak Hamka Bekadi, itulah kader-kader terbaik kami yang kemudian hari ini mendapat kesempatan untuk diseleksi di tingkat SC dan akan disampaikan pada tingkat musyawarah daerah untuk disampaikan ke Poters. Inilah calon-calon yang kader-kader terbaik. Saya kira itu, bosku. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Risman. Saya kembali ke Pak Luhur. Terlepas dari hal itu semua nih Pak Luhur, saran-saran apa saja yang bisa Pak Luhur sampaikan, karena memang ini musdanya sudah dipindahkan ke Jakarta, nanti Agustus sudah dilakukan. Ini saran-saran dari Pak Luhur sendiri seperti apa nanti melihat perkembangan dari 4 kandidat ini? Silakan Pak Luhur. Ya, yang disampaikan Pak Risman tadi, saya kira kita sepakat ya, kita yang berada di luar ini kan membuat analisa
membagi peta, ya mungkin istilahnya agak merugikan dan cenderung ya katakanlah ya mengstereotyping karakter tokoh-tokoh tertentu. Tapi sekali lagi ini diksi yang dipilih karena di literatur dan ilmu politik kan yang begitu sah-sah saja sebenarnya, bahwa ada oposisi, ada pemenang, ada status quo, ada perubahan. Itu pilihan-pilihan itu tersedia dalam literatur politik, bahwa kemudian ya diksi itu dianggap ya peyoratif atau merendahkan, ya atau cenderung merugikan kelompok-kelompok tertentu. Saya kira memang perlu dijawab, ya, bahwa misalnya Pak Kadir memang beberapa bulan lalu banyak sekali analisa dan saya kira media juga bahkan ya meramaikan itu menjadi suksesor Pak NH. Secara demokratis tidak ada yang salah sebenarnya kalau dia, karena memenuhi syarat. Maksudnya begini, dia punya dia kader Golkar, dia orang yang punya rekam jejak yang meninggalkan legasi di Golkar. Tidak ada masalah kalau dia disiapkan. Hanya saja persoalannya kan ternyata dalam perjalanan ya kita tidak tahu itu dinamika selanjutnya. Yang jelas kita juga melihat Pak Kadir Hanif juga tetap mendaftar, artinya dia tetap mau berusaha menjadi calon ketua. Bahwa kemudian dia bergabung dengan kelompok tertentu, ya itu dinamika selanjutnya. Yang pasti kita juga tidak merasa ya yang berada di luar ini tidak menganggap wah salah juga kita bilang, karena faktanya Pak Kadir tetap berusaha menjadi ketua dengan misalnya mendaftar sebagai calon. Jadi itu yang ingin untuk merespon Pak Risma. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Saya kira tidak ada yang meragukan soal kemampuan Golkar mendinamisasi, dan itulah tadi yang seperti yang saya bilang Pak Nurmal, partai lain itu kan tidak dimiliki, sahamnya tidak dimiliki partai Golkar itu kan sahamnya tidak dimiliki oleh satu orang, sehingga tingkat dinamika, tingkat demokratisasi, tingkat perbedaan-perbedaan itu sangat tinggi di partai ini, dan itu yang membuat Golkar selalu menjadi amatan, menjadi perhatian dalam sistem ya dan ya tatanan politik kita ini. Makanya musdahnya saja ini kan menyita perhatian dan tidak sama. PAN selesai bermusda tidak tahu siapa anunya. Tiba-tiba terpilih misalnya 4 periode Pak Kafi. Itu yang berbeda, dan saya kira ini kan caranya juga partai membuat pemasaran politik, ya membangun sosialisasi secara berkelanjutan. Dinamika seperti ini pada akhirnya kan menguntungkan Golkar, ya kecuali misalnya kalau terjadi itu tadi, terjadi migrasi, terjadi diaspora ke partai lain, itu tentu hal yang lain. Tapi ya kita juga percaya Golkar itu kan lapisan kadernya kan berlapis-lapis. Ada yang satu keluar, masih ada 7 yang berbaris untuk mengganti misalnya. Jadi tidak ada, dan itu karena ya kaderisasi berjalan, ya saya kira sama, karena ini partai yang sudah terbiasa dan punya sejarah panjang di soal-soal bagaimana merawat dinamika secara internal. Nah, kalau di Jakarta apa saran pengamatnya? Tentu kita berharap ya prosesnya tetap demokratis. Ya. Saya sebenarnya berharap, senang kalau di Jakarta, termasuk orang bahwa di sini Tommy dilihat siapa sebenarnya yang paling kuat untuk jadi calon ini. Ya kan kalau di Makassar ini kan ada orang yang ya datang dengan dengan surat, ada. Kalau di Jakarta silahkan, ya yang mana pendukung Anda silahkan bawa sendiri kan, silahkan urus sendiri, dan itu saya kira membuat ya dinamika menjadi semakin produktif, karena tidak bisa orang misalnya bermain dua kaki, tidak bisa bermain kalaupun dilakukan bisa, tapi saya potensinya menjadi sangat kecil untuk dilakukan. Apalagi kan biasanya itu ada LO yang mengatur gerbong tertentu, ada karantina pendukung, jadi dan itu memperlihatkan betul bagaimana kemampuan. Saya bilang tadi bahwa ini jangan mau disamakan langsung aklamasi Sulbar sama Kalimantan Timur, beda bos profilnya ini yang dapat. Nah, sehingga kita berharap tetap intensif ya. Kelompok misalnya calon lain kan ada 4 yang mengerucut sekarang. Ada Pak TP, ada Pak SH, ada Pak HBK, ada Pak Supriyansa misalnya, ya silahkan saja. Dan yang paling penting, ya jangan destruktif dinamikanya, jangan membuat massa pendukung berhadap-hadapan ya secara ya saya kira itu. Dan kita berharap Golkar memperlihatkan kedewasannya, karena bagaimanapun Golkar itu adalah
ya tempat belajar partai-partai yang belum melembaga, yang belum terbiasa melembagakan dinamika dan konflik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah di obrolan Karebosi.